Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ya, di pembelajaran ini kita masih membahas tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Tapi sebelumnya kita akan belajar pembelajaran 2. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah, iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got, aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa membantu pekerjaan yang ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Dok. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Ya, dengan gotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan menjadi ringan. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ya, ada. 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Ya, yang pertama, membersihkan got. Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Kemudian, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Aku setuju, Dok. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Tuliskan kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Yang pertama, judul yang sesuai dengan cerita. Kita buat judulnya Got yang Bau dan Kotor. Kemudian, yang kedua, orang yang berbicara. Di situ ada Udin, Edo, dan Badu. Kemudian, kegiatan yang dilakukan. Sedang membicarakan got yang kotor dan bau karena banyak sampah. Selanjutnya, alasan dilakukannya kegiatan, yaitu sampah akan menyumbat aliran air sehingga bisa menyebabkan banjir. Tahap yang selanjutnya, cara melakukan kegiatan. Udin, Edo, dan Badu mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong dan mereka membantu pekerjaan yang ringan. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Hal ini menunjukkan sila pertama Pancasila. Selanjutnya gambar kedua, mari kita beristirahat sejenak. Nah, hal ini menunjukkan sila kedua Pancasila. Tuliskan pada tabel berikut berdasarkan gambar yang tadi yang termasuk ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu taat beribadah. Kemudian menghormati orang lain untuk beribadah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu di sini saling menghargai sesuai dari gambar yang tadi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pengamalan sila pertama dan kedua, yaitu yang pertama memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, kemudian melaksanakan ibadah sesuai agamanya.
Kemudian menghormati agama orang lain. Nah, selanjutnya pengamalan sila kedua yaitu membantu orang lain yang tertimpa bencana, kemudian bersikap murah hati kepada semua orang. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan ini di bawah bimbingan gurumu. Gerakan yang pertama yaitu gerakan melompat dengan satu kaki, kemudian gerakan peloncat dengan dua kaki. Kedua gerakan tersebut ada dalam permainan tradisional yaitu permainan engklek atau biasa disebut juga dengan tapak gunung. Pembelajaran selanjutnya masih subtema 4 pembelajaran 3. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Anak-anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak-anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar yang keempat. Kemudian, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Gambar yang menunjukkan penolakan adalah gambar yang ketiga, yaitu tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, itu adalah kalimat penolakan. Tuliskan kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Kita buat kalimat penolakan. Maaf Bu, saya tidak bisa ikut menjenguk Udin karena saya sedang sakit perut. Nah, itu adalah contoh kalimat penolakan yang diawali dengan kata maaf. Ya, kalian harus ingat, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat juga ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, itu dia. Contoh percakapan penolakan. Andi, apakah kamu mau ikut belajar bersama di rumahku? Maaf Ina, aku tidak bisa karena ada janji mau antar ibu ke dokter. Nah, itu adalah contoh percakapan penolakan. Juga dalam menyampaikan penolakan, kita harus menggunakan kata yang santun. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ya, di sini soalnya 138 ditambah 52 dikurangi 84. Nah, pertama 138 ditambah 52. Sebelumnya kita jumlahkan yang satuannya dahulu. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ya, nolnya kita taruh di bawah, satunya kita simpan di atas. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian, 1 yang ratusannya karena ini tidak ada dijumlahkan, jadi kita turunkan saja. Jadi hasilnya 138 ditambah 52 adalah 190. Nah, kedua, hasil dari 190 dikurangi 84. 0 dikurang 4 tidak bisa, jadi kita pinjam. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Lalu hasilnya tadi 9 sudah dipinjam 1, sisanya adalah 8. 8 dikurang 8 adalah 0. Kemudian satunya kita turunkan. Jadi 190 dikurang 84 adalah 106. Selanjutnya 138 dikurang 52 ditambah 84. Yang harus kita kerjakan langkah pertama adalah 138 dikurang 52. Kemudian kita kerjakan yang satuannya dahulu. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 3 dikurang 5 tidak bisa. Kita pinjam satu angka di depannya. Jadi 13.
13 dikurang 5 sama dengan 8. Nah, selanjutnya 1 tadi sudah dipinjam, jadi sisa 0. 0-nya kita turunkan. Nah, 0 yang di depannya ini kita tidak anggap. Jadi, 138 dikurang 52 adalah 86. Angka kedua adalah 86 ditambah 84. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Satunya kita simpan di atas angka 8. 0-nya kita taruh di bawah. Ya, kemudian 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 8, 17. Jadi, 86 ditambah 84 adalah 170. Adakah jawaban yang sama dalam penjumlahan dan pengurangan yang tadi sudah kita kerjakan? Jawabannya adalah tidak ada jawaban yang sama, walaupun memiliki angka atau bilangan yang sama. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Ibu-ibu menyiapkan kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lainnya. Bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam membuat kolase. Yang pertama, siapkan kertas gambar. Kemudian, lem kertas atau lem kayu. Selanjutnya, siapkan berbagai jenis biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa siapkan alat tulisnya atau pensil. Cara membuatnya, yang pertama buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kemudian 2, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Ketiga, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya ya. Nah, itu dia cara membuat kolase. Selanjutnya, soal latihan. Soal latihan pembelajaran 2. Kalian baca teks tersebut yang berjudul kerja bakti. Kemudian, nanti kalian kerjakan soalnya. Apa nama kegiatan yang akan diadakan di hari Minggu? Yang kedua, dari bacaan tadi kamu tulis dahulu, lalu beri garis bawahan kalimat penolakan. Yang ketiga, tuliskan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua di lingkungan masyarakat. Soal selanjutnya, soal latihan pembelajaran 3. Di sini ada soal tentukan hasil operasi hitung berikut. Ada 2 soal matematika ya. Kemudian kalian membuat gambar kolase, boleh dari biji-bijian, daun-daunan, kulit kerang, atau cangkang telur. Nah, jadi sampai sini pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.